Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi materi hari ini tentang logam berat arsen. Ya, ini masih termasuk logam berat karena dia memiliki berat jenis lebih dari 5 gram per cm bumi. Jadi pengertiannya logam berat itu logam yang memiliki berat jenis lebih dari 5 gram per cm bumi. Itu adalah logam berat. Nah, sekarang yang termasuk minggu lalu saya jelaskan yang termasuk logam berat itu merkuri, Pb, arsen, Cu, Cd ya. Jadi materi kita kita bahas hari ini adalah logam berat arsen. Jadi arsen itu simbolnya As ya. Simbolnya As. Ini tidak ada nama lainnya ya, maksudnya tidak ada kepanjangannya As, cuma arsen memang. Beda kalau Hg ada nama lainnya merkuri, air raksa. Jadi kalau Hg itu kepanjangannya adalah hidradrium. Kalau As ini kepanjangannya adalah arsen. Memiliki nomor atom 33 kalau kita berperiodik ya. Merupakan unsur yang terdapat di berbagai tempat dan terbentuk secara alami di lapisan bumi. Jadi keberadaan arsen ini sangat berlimpah. Dia menduduki peringkat ke-20 di dalam lapisan kerak bumi, peringkat ke-14 di air laut, dan ke-12 di dalam tubuh manusia. Ya, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Mandal dan Suzuki di tahun 2002. Nah, kasus-kasus keracunan tentang arsen itu banyak sekali ya. Nah, ini adalah kasus keracunan yang terjadi akibat keracunan daripada arsen. Jadi paparan arsen itu melalui air minum, ya. Ini air minum kenapa bisa terpapar sama arsen? Kalau kita berada di daerah industri, terus limbahnya dibuang ke tanah, ada yang sebagian bermuara ke laut, tapi ada yang mengendap turun ke tanah ya. Jadi penduduk itu ceritanya dia membor, mengambil air, terus airnya itu dipakai untuk diminum atau dipakai untuk mandi peralatan lainnya ya. Kemungkinan dari situ kita bisa terpapar sama logam arsen. Nah, lama-kelamaan kalau terakumulasi dalam tubuh itu menyebabkan kanker pada kulit. Kemudian kalau masuk di dalam tubuh ya, terserang juga organ-organ sehingga bisa menyebabkan terjadinya hiperkeratosis. Kemudian terjadinya perubahan pigmentasi, efek pada sistem sirkulasi dan sistem syaraf ya. Ini terjadi di daerah Bangladesh. Ditemukan pada air tanahnya kandungan arsennya itu 10 part per billion atau 10 ppb. Tapi masih kecil dibandingkan dengan ini konsentrasinya renit ya. Artinya sangat kecil dibandingkan ppm. Kalau ppm itu 10 pangkat min 6. Kalau ppb 10 pangkat min 9. Masih kecil, ini 0,0000. Tapi tidak bisa dibiarkan juga karena kalau kita konsumsi terus-menerus itu air tanah yang mengandung cemaran arsen itu bisa terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan penyakit kanker. Nah, kalau di Amerika dan Cina, air minum yang dikonsumsi itu ditemukan konsentrasi arsennya itu lebih dari 1 ppm. Timbal biarsenat, kalau dia bersenyawa dengan timbal biarsenat itu biasanya juga dicampurkan pada campuran insektisida ya. Ini kalau arsennya dicampurkan dengan ini timbal, membentuk timbal biarsenat, itu mengakibatkan kerusakan otak para pekerja yang melakukan penyemprotan. Ini ada 3 jenisnya, jenis dan sifat kimia arsenat. Ya, ada bentuk asam arsenat, asam arsenik, dan arsen trioksida. Nah, simbol-simbolnya, senyawanya kalau asam arsenat itu adalah H3ASO4. Kalau dia mengatakan asam, berarti ada H di depannya. Ya, asam arsenat. Ya, ini kalau asam arsenat
mudah sekali terionisasi. Kalau asam arsenik ya bedanya itu cuma di jumlah oksigennya. Kalau di arsenat oksigennya ada 4, sementara di arsenit itu oksigennya ada 3. Makanya dikatakan asam arsenik. Dia bersifat racun dan korosif, hanya ada di dalam lautan berair. Kalau arsen trioksida, di sini tidak hilang lagi asamnya, sudah tidak ada unsur hidrogennya di sini, karena tidak menggunakan lagi kata asam. Jadi arsen trioksida 3 oksigennya dikatakan arsen trioksida. Nah, ini lebih berbahaya ya dibandingkan dengan yang asam arsenat dan arsenit. Karena arsen trioksida ini sangat-sangat beracun. Nah, bagaimana proses masuknya arsen dalam tubuh? Jadi arsen dapat masuk ke dalam tubuh itu melalui saluran pencernaan, ya, atau tertelan. Kemudian kontak dengan kulit. Yang ketiga itu melalui saluran pernapasan kalau kita terhirup. Masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, tertelan, kontak dengan kulit, kemudian melalui saluran pernapasan atau terhirup. Nah, ini adalah mekanisme masuknya arsen di dalam tubuh, ya. Jadi pemajanan arsen trioksida ke dalam tubuh itu melalui oral, ya. Dari makanan atau minuman yang tercemar arsen dari tanah, air tanah, ya. Karena kita tidak sadari kalau air yang kita konsumsi itu yang dari tanah atau air bor itu tercemar karena dia larut dalam air, jadi tidak ketahuan kalau di situ ada campuran arsen trioksida. Karena dia sifatnya ini dikatakan mudah larut dalam air. Jadi kita tidak tahu apa dia tercemar arsen atau tidak. Nanti kalau sudah lama-lama terakumulasi dalam tubuh, nanti akan terasa sendiri pada tubuh. Kalau sudah beberapa tahun kemudian sudah merasakan pusing terus menerus mual, ya, itu kemungkinan kita sudah terakumulasi arsen di dalam tubuh. Nah, ini arsen kalau tertelan cepat sekali ini diserap di dalam lambung dan usus halus, ya. Kemudian dia masuk ke peredaran darah. Nah, ini dibilang tadi mekanisme masuknya arsen dalam tubuh. Jadi arsen trioksida ini kalau sudah masuk dalam tubuh dia mampu menghambat produksi ATP. ATP itu kepanjangannya adenosin trioksin, apa saya lupa P-nya satu ya. Fosfat, ya. Sumber energi bagi sel-sel hidup itu melalui berbagai mekanisme. Jadi ada siklus Krebs arsenik. Dia menghambat enzim pirufat dehidrogenase sehingga sintesis ATP menjadi berkurang dan malah meningkatkan produksi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu simbolnya adalah H2O2. Ya, ini sangat bahaya sekali nih kalau kita terkena atau terpapar H2O2. Karena H2O2 bahan kimianya itu biasa dicampurkan ke pembersih wanita itu. Biasa ada di situ atau di sampo. Pernah ada penelitian seniornya dulu untuk kadar H2O2 atau hidrogen peroksida pada alat pembersih wanita sama sampo, ya. Nah, ternyata ada sedikit kandungan, ada salah satu sampel itu mengandung H2O2. Jadi hati-hati kalau menggunakan pembersih, ya. Jangan terlalu mau higienis tapi malah akibatnya ya memperburuk. Asalkan mungkin membersihkan itu saja. Tidak usah pakai pakai. Sekarang kan banyak macamnya kan pembersih apalah, pembersih apa, semua ada. Harus semua mau dipakai. Nah itu semua kan ada pengawetnya. Termasuk juga itu makanan-makanan ringan, snack-snack. Itu banyak micinnya itu. Nah, kalau dikonsumsi terus dikatakan ngemil, nah itu bisa menyebabkan kista, ya. Karena banyak kasus itu sekarang anak-anak, anak gadis
belum menikah itu sudah kena kanker payudara, kanker rahim, kista, ya. Itu karena dari makanannya yang dikonsumsi. Jadi 2 itu penyakitnya mahasiswa. Kalau bukan sakit mah, hepatitis B. Hepatitis B dari mana? Dari makanan. Kalau kita makan di pinggir jalan yang tidak tahu kebersihannya, minyaknya berulang-ulang dipakai, ya. Kemudian higienis lah, banyak yang hinggapi lalat-lalat, ya. Itu sebaiknya kurangi beli makanan di pinggir jalan. Kalau bisa masak saja dulu. Nah, ini masih lanjutan mekanisme toksisitasnya. Kalau di dalam darah, arsen yang masuk itu akan mengikat globulin darah dalam darah. Kemudian dalam waktu 24 jam setelah dikonsumsi, ini arsen dapat ditemukan dalam konsentrasi tinggi di berbagai organ tubuh, ya. Jadi semua dihinggapi nih, seperti hati, ginjal, limfa, paru-paru, serta saluran cerna. Di mana arsen akan mengikat gugus sulfidril dalam protein jaringan, ya. Nah, ini bahayanya kalau ibu hamil, ya. Kalau dia menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang sudah terpapar arsen, ini masuk ke tubuh wanita hamil, menembus saluran darah, plasenta, kemudian masuk ke tubuh janin. Jadi bukan cuma ibunya yang kena, pasti janin yang di dalam kandungannya juga akan kena. Di dalam tulang, arsen menggantikan posisi fosfor, sehingga arsen ini dapat deteksi dalam tulang setelah bertahun-tahun. Tidak langsung kalau di tulang, ya, kecuali kalau di tulang itu paling nampak mulai kropos kah atau apa tuh? Ya, sudah mulai agak lupa, tapi jarang saya lihat ya kalau dia langsung kena tulang. Kalau pastinya dia hanya menyerang itu, yang sering saya lihat itu adalah hati atau ginjal. Nah, kalau kita sudah kita kan nggak tahu tiap hari kita terpapar, kan? Termasuk kendaraan bermotor. Jadi kalau di rumah itu banyak-banyak minum air putih saja, supaya ginjal ini bersih. Ya, terlalu sering minum minuman kekinian itu yang ada boba-bobanya, itu tidak sehat itu. Memang enak manis, tapi lama-kelamaan gulanya itu yang bikin nanti diabetes. Iya, bukan karena turunan dari orang tua. Orang tua tidak terkena gula, normal. Tapi kamu yang nanti kena. Kenapa? Karena gaya hidup. Suka minum manis-manis, makan manis-manis. Itu kena itu. Biarpun tidak ada orang tua gejala diabetes, kena. Karena sudah banyak kan yang saya lihat, ya, termasuk dosen-dosen saya juga di Muhas itu. Banyak kayak gitu. Nah, kalau ini arsen, ya, ekskresinya atau pengeluarannya itu dibuang melalui urin. Itu yang kalau yang keluar, ya, belum yang sudah lama tertinggal di tubuh lainnya ini. Tidak semuanya keluar arsen yang ada dalam tubuh kita itu melalui urin. Pastikan namanya juga arsen ini, dia kan tadi dibilang di sini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Konsentrasi tertingginya itu ada di hati, ginjal, limfa. Nah, urin itu sebagian kecil dia hanya keluar melalui urin. Ini dalam bentuk apa? Methylated arsenic. Ya. Kemudian sebagian lainnya ditimbun dalam kulit, kuku, dan rambut. Jadi kalau di urin konsentrasinya sedikit, sebaiknya lakukan penelitian di kulitnya juga. Kalau susah, tidak mau diambil kulitnya, ambil kukunya dan rambut. Ya. Kalau mau penelitian, ya, contoh mau mengidentifikasi atau menentukan kadar paling banyak kita terdapat di mana? Apakah di rambut, di urin, atau di kuku? Itu bisa. Kulit nggak bisa juga diambil, ya. Aku mau lukai dirinya yang pengambilan sampel. Nah, kalau kita ambil sampelnya orang manusia itu ada istilahnya etika clearance. Ya, tidak boleh seenaknya mengambil sampel manusia. Harus ada surat perizinan dari rumah sakit kalau mau ambil sampel spesimen manusia. Nah, ini adalah langkah-langkah pemeriksaan laboratorium. Ya, kalau pemeriksaan darah, nah, kalau keracunan akut maupun kronis itu dapat terjadinya anemia, leukemia, hiperbilirubiin,
Nah ini semua yang diperiksa kalau kita sudah terpapar sama arsenik. Kalau urinnya, ya, ini proteinuria, hemoglobinuria maupun hematuria. Kalau fungsi hati itu terjadi peningkatan enzim transaminasa serta bilirubin, kemudian jantung, ya, kemudian ada pemeriksaan kadar asam dalam tubuh. Nah ini yang saya bilang kalau untuk penelitian KTI, arsenik dalam urin ini merupakan indikator keracunan arsen yang terbaik. Jadi urinnya katanya bagus juga diperiksa bagi pekerja yang terpapar arsen. Nah, kalau normalnya, ya, kalau normal kurang dari 50 mg per liter, artinya kita masih aman. Tapi kalau sudah lewat dari ini 50 mg, mikrogram, mikro ya, bukan mili, mikro. Mikro itu kecil sekali mikro per liter. Kalau masih di bawah itu masih aman. Tapi kalau tiap hari kita terpapar terus lama-lama juga akan melewati ambang batas ini. Itu menyebabkan kanker. Jadi kalau mau lakukan pemeriksaan, kalau kita sudah terpapar urin, periksa ininya, leukopenianya atau hiperbilirubinnya atau ininya, ya. Kalau mau ambil jadikan KTI, mau periksa fungsi hatinya boleh. Pada pekerja yang terpapar logam arsen. Pemeriksaan jantung itu jarang ya. Ini urin atau darah, urin, hati. Hati kan kalau pemeriksaan namanya apa? SpOT dan SPPT. Fungsi hati. Jadi kalian juga sebenarnya bisa terkena kayak ada kenaikan atau peningkatan SpOT SPPT-nya. Kenapa? Meskipun kalian tidak terpapar logam, dari pola keseharianmu, tidur jam 1 malam atau jam 2 malam, bangun jam 4 atau 5 lagi, jadi tidur itu kurang. Ya. Suka begadang itu menyebabkan juga fungsi hati terganggu. Siapa yang suka begadang? Jam berapa tidur? Terganggu juga kalau jam 4 itu. Tapi bangun jam berapa? Kuliah subuh. Kuliah pagi. Tidak boleh begitu ya. Coba kau nanti periksa fungsi hatimu nanti kalau selesai kau ada kuliahmu. 3 tahun ini kau mati begitu gaya hidupmu. Periksa fungsi hatimu, pasti ada kenaikan apa itu namanya, SpOT atau SPPT-nya. Tidak boleh main-main ya. Begadang itu bukan, jangan jadikan kayak semacam apa ya? Iya, jangan. Itu saya pernah marah sama asisten rumah tangga saya itu karena dia bangganya saya tidak tidur karena dia terima telepon sama pacarnya. Tidak boleh begitu. Itu nanti rusak hatimu kalau begitu. Bangga sekali katanya tidak tidur. Segitunya. Laki-laki ya. Ya jadi kalau mau periksa itu boleh. Yang sebaiknya tidur itu jam 9 atau jam 10 malam. Istirahat di situ. Karena tubuh juga ini butuh namanya istirahat. Jangan dipaksa terus untuk imun. Ya, jadi berubah itu pola tidurmu. Jangan sampai nanti selesai kuliahmu. Innalillahi. Jadi saya tidak mendoakan. Lihat senior semuanya kemarin meninggal gara-gara apa? Sakit mah. Ada yang kanker rahim. Iya. Sudah dioperasi. Ada juga penggasan payudara ya. Ada senior tingkat 3 yang selesai kemarin habis operasi payudara juga. Iya, jadi makanya tergantung dari makananmu sebenarnya juga, sama gaya hidup. Atur siklus tidurmu. Jadi jam 9, jam 10 tidur istirahat, bangun sholat subuh. Itu kalau begitu rutin itu, subuh juga kita pasti terbangun gara-gara mau ke belakang toh? Ya. Pasti kita rasanya mau BAB. Itu bagus itu siklusnya kalau begitu. Jangan jam 10 pagi baru mau buang air, itu sudah tidak sehat nih siklus anunya. Ya. Tidak teratur. Ya. Jadi ritmenya itu katanya kita tidur jam 9 malam, subuh kita dibangunkan pas juga azan subuh, bangun lagi juga pasti mau buang air. Bagus katanya siklus kalau begitu. Ya. Yang dianggap enteng itu lah karena nanti ya jauh-jauh kuliah, selesai kuliah sakit.
Iya. Nah, ini toksitas senyawa arsenik bervariasi. Ya, bentuk organik tampaknya memiliki toksisitas lebih rendah daripada bentuk arsen anorganik. Jadi anorganik itu lebih parah dibanding organik. Ya, namanya juga sayur-sayuran. Kalau yang organik dan anorganik pasti lebih sehat itu yang sayuran organik ya. Kenapa? Karena komposnya itu kan dari kotoran hewan. Beda kalau anorganik. Untuk menyuburkan tanamannya pasti ada penyemprot tanaman supaya dia subur. Itu kan ada pasti kandungan kimianya yang membantu cepat pertumbuhan. Ya, makanya di sini juga dikatakan bentuk organik itu tampaknya lebih memiliki toksitas yang lebih rendah karena dia masih bersifat alami dibandingkan yang arsenik anorganik. Ini ada penelitian menunjukkan bahwa arsenitas atau trivalen bentuk itu memiliki toksitas akut yang lebih tinggi daripada arsenat. Ya, itu pada orang dewasa diperkirakan 70 sampai 200 mg atau 1 mg per kilogram per hari. Nah, ini gejalanya ya. Ini terjadi di daerah perut. Produksi air liur berlebihan, muntah, rasa haus dan kekakuan di tenggorokan, suara serak dan kesulitan berbicara. Ya, ini selanjutnya adalah gejala-gejala yang dialami kalau kita terpapar arsenik. Bagaimana cara mengatasi keracunan arsenik? Ya, jadi beda antara keracunan akut dan kronik ya. Kalau akut itu dia cuma berlangsung selama 4 jam. Jadi korbannya cuma diberi pekak untuk merangsang muntah. Ya, supaya dia muntah, dikeluarkan siapa yang sudah terpapar. Kemudian dibilas lambungnya apabila ia tidak dapat minum, ya. Jadi dilakukan pembilasan lambungnya. Kemudian pemberian obat katartik atau karoaktif itu sangat bermanfaat. Kemudian kalau keracunan yang sudah toksik atau sudah berlangsung lama, ya, sebaiknya diberi antidotum. Itu berupa suntikan intramuskuler selama 2 hari. Kemudian ada pengobatan selanjutnya. Ini kalau sudah terpapar ya, terpapar atau sudah keracunan akut dan arsenik. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.